Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisus Sadisa Asyara, hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang laki-laki, qala bertanya lin Nabi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikan nasihat kepadaku wahai ya Rasulullah. Qala la taghdab, jangan menjadi pemarah. Faraddada, kemudian mengulangi pertanyaannya kembali, ausini ya Rasulullah, berikan petunjuk nasihat kepadaku. Miraron, berkali-kali dengan ucapan qala. Rasulullah juga menjawab la taghdab, jangan menjadi pemarah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini meskipun pendek sangat penting ya. Kita diingatkan tidak boleh suka marah. Karena marah ini mempunyai dampak psikologis yang cukup berbahaya. Tapi di sarah kitab Ibnu Daqiq Al-Aidi mengutip dari penjelasannya Al-Ifsah, bahwa beliau berkata, boleh jadi Nabi mengetahui laki-laki tersebut sering memarah. Jadi sehingga nasihat ini ditunjukkan secara khusus kepada seorang laki-laki yang bertanya tadi. Kemungkinan dia memang suka marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memuji orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya ketika dia sedang marah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW juga memuji orang-orang yang bisa mengendalikan. Rasulullah menyampaikan, laisa syadida bis-sara'ati innama syadidal ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Bahwasanya orang yang kuat ialah orang yang jadi orang yang kuat itu bukanlah orang yang mampu menjatuhkan lawannya, orang yang mampu membanting lawannya, orang yang mampu merobohkan lawannya. Tetapi orang yang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya di waktu dia marah. Nah, karena di dalam hadis lain juga disampaikan innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya pemarah itu bagian dari sifat setan. Nah, ini menjadi penting ya, karena di dalam ilmu psikologi sendiri bahwasanya kalau anak sering dimarahin itu akan berakibat beberapa hal ya. Di antaranya adalah dampak anak yang sering dimarahi secara psikologis itu bisa menjadikan anak menjadi penakut dan tidak percaya diri. Jadi kalau ada anak, terutama anak ya ini, sering dimarahin, bisa jadi dia akan menjadi, oh iya, orang tua saya aja nggak percaya sama saya, maka dia tidak percaya diri sampai kapanpun. Kemudian perkembangan otaknya juga agak terganggu. Ya, jadi jangan mudah marah kepada anak, itu tidak baik. Bisa jadi sampai depresi dan gangguan mental. Jadi anak yang sering dimarahin itu bisa mengakibatkan gangguan mental juga. Jadi jangan sampai marah sampai semarah-marahnya, itu tidak baik. Nah, yang dikhawatirkan anak yang suka dimarahin itu nanti juga akan menjadi sosok pemarah juga di kemudian hari. Lalu kalau ada yang bertanya, Pak, itu ada hadis misalnya suruhlah anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun dan pukullah saat dia sudah berusia 10 tahun. Kan ada hadis, muru auladakum bis sholati wahum abna'as sinina,
sab'i sinina. Jadi latihlah, ajarkanlah anak-anak kalian bisolati dengan sholat, wahum mereka abna'u sab'i sinina setelah dia sampai usia 7 tahun. Wadribuhum. Nah, wadribu ini sebenarnya punya makna, beberapa makna ya, doroba itu. Doroba itu bisa artinya pukul. Doroba bisa artinya kali. Jadi kali berapa? 1 kali 1. Nah, doroba maknanya perkalian. Nah, doroba juga bisa artinya wadrib masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nah, diantaranya doroba maknanya adalah berikan keteladanan. Nah, di sini sesuai dengan perkembangan zaman saya kira lebih cocok karena terkait dengan edukasi pembelajaran. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyrin. Dan berikanlah keteladanan yang serius kepada anak-anak tentang sholat setelah mereka berusia 10 tahun. Jadi jangan hanya anak disuruh berjamaah, bapaknya tidak berangkat jamaah. Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan pisahlah tidurnya. Jadi kamarnya harus dipisah kalau sudah usia 10 tahun itu. Itu hadis itu kalau ada yang bertanya bahwa itu di hadis ada anak yang boleh dipukul. Kalaupun toh mananya dipukul, itu tentu saja tidak boleh keras-keras dan tidak boleh dengan cara membentak atau mungkin dijewer sedikit gitu saja. Tapi juga saya tidak merekomendasikan karena anak yang tapi jangan apalagi itu ya saya tetap nggak merekomendasikan anak dipukul kemudian dimaki-maki, apalagi dimaki-maki karena kata-kata itu lebih awet. Kata-kata yang menyakitkan itu lebih awet disimpan oleh seseorang, baik itu oleh anak sendiri maupun siapapun. Maka kata-kata itu harus sungguh-sungguh dengan hati-hati. Nah, caranya bagaimana agar kita ini namanya manusia terkadang juga marah. Nah, maka kalau sedang saat marah segeralah, kalau secara psikologi ya tarik napas dalam-dalam lalu dibuang, tapi yang lebih baik adalah segera ke tempat air kemudian berwudu. Nah, juga tanamkan pikiran bahwa setiap orang pasti bisa dibenahi. Kalau memang kepada anak ya didoakan. Doakan yang lebih serius dan berikan keteladanan yang lebih serius. Jadi lisanul hal afsahu mil lisanil maqal, bahwa perbuatan kita itu lebih mengena hatinya dibandingkan dengan tutur kata. Kita menasihati untuk belajar, anaknya disuruh belajar tapi bapak ibunya nonton TV, itu kan sama saja tidak nyuruh belajar. Kenapa? Karena perbuatan itu lebih mengena di hati dibandingkan kata-kata. Maka kalau merintahkan anak untuk belajar, sebaiknya bapak ibunya ikut belajar, entah itu membaca Quran, entah membaca apa. Barangkali itu hadis ini penting, jangan kita mudah marah. Jangan kita cepat-cepat nyinyirin orang. Dan orang marah itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Justru kita yang menjadi pemarah juga rugi. Nah, barangkali itu yang hadis terkait dengan sifat marah. Kita tanamkan kesabaran sebaik-baiknya.